Pada video kali ini, kita akan membahas manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 187 yang berjudul Orang yang Tak Bersalah. Di awal chapter 187 ini, saat Yorichi bertemu dengan Muzan, dan dia tahu kalau Muzan dipenuhi dengan niat jahat. Yorichi juga merasa jika Muzan itu bagaikan magma yang keluar dari gunung berapi yang terasa sangat panas dan siap melahap segalanya. Kemudian saat Muzan dan Yorichi bertemu di tengah hutan bambu, dia mendengarkan kalau Muzan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak tertarik lagi dengan pendekar pedang pengguna jurus pernafasan. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Muzan pun langsung mengayunkan lengannya yang berubah menjadi cambuk ke arah Yorichi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Dan pada saat Muzan menyerangnya, sambil menghindarinya, Yorichi merasa kalau kecepatan dan jangkauan serangan Muzan luar biasa. Di sini Yorichi mengatakan bahwa saat dirinya menghindari serangan tersebut, dia mendengar pohon bambu terbelah dan berjatuhan jauh di belakangnya. Dan saat melihat ke arah Muzan sambil menghindari serangannya, Yorichi merasa kalau satu serangannya saja bisa membunuh dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam diri Yorichi, pada saat itu dia merasa ketakutan saat berhadapan dengan Muzan. Dan sambil melihat Muzan dengan tembus pandangnya, Yorichi tahu kalau Muzan memiliki 7 jantung dan 5 otak. Setelah Yorichi melihat kelemahan Muzan tersebut melalui penglihatan tembus pandangnya, sambil menyerang ke arah Muzan, pada saat itu Yorichi merasa dirinya berhasil menyempurnakan teknik jurus pedangnya. Dan kemudian dengan sekali serangan dari Yorichi, Muzan pun terpotong-potong menjadi beberapa bagian, dan itu membuat Muzan terkejut. Di sisi lain, Tanjiro yang mendengar cerita Yorichi tersebut melalui ingatan leluhurnya, dia pun juga ikut terkejut mendengarnya. Dan pada saat mendengar cerita itu, Tanjiro bertanya-tanya tentang jurus sempurna atau teknik ke-13 pernafasan matahari milik Yorichi yang digunakan saat melawan Muzan. Sehingga hal itu membuat Tanjiro penasaran dan ingin mempelajari darinya. Lalu kembali ke cerita Yorichi. Di sini, setelah Yorichi menyerang Muzan, Muzan pun sambil terluka dan kebingungannya, dia berusaha menahan kepalanya yang terpenggal agar tidak jatuh dengan tangan yang terputus. Dan sambil melihat Muzan, Yorichi merasa kalau Muzan merasa kebingungan karena tubuhnya yang tidak bisa beregenerasi, sehingga hal itu membuat Muzan berusaha menahan lehernya yang tertebas agar kepalanya tak jatuh, tetapi kepalanya tidak menempel kembali. Kemudian saat Yorichi berdiri di hadapan Muzan yang sedang kebingungan dan menahan kepala akibat serangan Yorichi, di sini Yorichi sadar bahwa pedang merah menyala miliknya ternyata mempan terhadap leluhur iblis, yaitu Muzan. Dan pada saat itu, ada sesuatu yang ingin Yorichi katakan kepadanya. Dia pun bertanya kepada Muzan tentang apa arti nyawa manusia baginya. Namun, Muzan pun tak menjawab pertanyaan Yorichi dan hanya menatapnya. Akan tetapi saat melihat wajah Muzan, Yorichi merasa kalau wajah Muzan terlihat memerah. Dan Yorichi yakin kalau Muzan mungkin marah kepadanya. Sehingga hal itu membuat Yorichi merasa bahwa kalau kata-katanya tidak berhasil mencapai hatinya Muzan. Dan saat Yorichi gagal bertanya kepada Muzan, dia pun kemudian melihat ke arah wanita iblis yang menemani Muzan. Dan sambil melihat wajah wanita tersebut yang penuh harapan, Yorichi merasa kalau wanita iblis itu tidak berusaha menolong Muzan. Dan dia hanya membungkuk dan membuka matanya lebar-lebar dan terus menatap Muzan yang kepalanya hampir putus tersebut. Sehingga Yorichi menganggap kalau mata wanita tersebut seolah melihat secercah harapan. Dan karena hal itu, akhirnya Yorichi pun memutuskan untuk menghabisi Muzan terlebih dahulu sebelum dirinya menghampiri wanita tersebut. Kemudian saat Yorichi mulai mendekat Muzan secara perlahan, sambil melihat Muzan mengencangkan gigitannya, Yorichi pun mendengar suara gertakan gigi darinya. Dan dengan tiba-tiba, tubuh Muzan pun langsung meledak dengan sangat hebatnya menjadi pecahan-pecahan daging.
Dan saat pecahan-pecahan daging Muzan tersebut menyebar akibat ledakan, Yorichi pun dengan refleks cepatnya langsung memotong-motong daging tersebut. Dan pada saat itu, Yorichi merasa bahwa dari 1.800 pecahan daging dari tubuh Muzan, hanya sekitar 1.500 saja yang berhasil ditebasnya. Dan sambil memperlihatkan pecahan daging Muzan, Yorichi menjelaskan lagi kalau beberapa sisa bagian tubuh yang lolos sangatlah kecil. Kalaupun menyatu kembali, Yorichi merasa potongan-potongan tubuh Muzan yang selamat ukurannya mungkin hanya sebesar kepala manusia. Lalu, setelah Yorichi gagal memotong seluruh pecahan daging Muzan, saat dirinya masih berdiri di tempat, tiba-tiba Yorichi pun mendengar wanita iblis tersebut terjatuh dan mulai menangis. Dan pada saat itu, wanita tersebut pun mulai merasa frustasi karena Muzan dapat mengakali kelemahannya dan gagal dibunuh sepenuhnya. Namun Yorichi yang melihatnya dari jauh hanya tahu kalau Tamayo sedang berusaha mengatakan sesuatu sambil menjambak rambutnya. Dan ternyata di sini wanita tersebut mengatakan dengan frustasinya sambil menangis dengan berharap agar Kibutsuji Muzan secepatnya mati. Lalu saat sedang mengeluh tentang hal tersebut, tiba-tiba wanita tersebut pun dihampiri oleh Yorichi. Dan pada saat itu wanita tersebut merasa bingung mengapa dirinya tidak mati. Kemudian Yorichi pun berbicara dengan wanita iblis itu. Di sini, saat dirinya menenangkan wanita iblis tersebut yang kebingungan, dia pun menjelaskan kepadanya tentang Muzan dengan terburu-buru, bahwa Kibutsuji Muzan merupakan leluhur para iblis, dan Yorichi merasa kemungkinan Muzan tidak akan berani lagi menampakkan dirinya di hadapannya. Dan setelah itu, Yorichi pun mengetahui kalau wanita tersebut sudah merasa lega karena bisa terbebas dari kendali Muzan dikarenakan kondisi Muzan yang melemah. Dan kemudian Yorichi pun mengajaknya bekerja sama untuk mengalahkan Muzan. Tapi walaupun wanita tersebut sempat ragu akan ajakan Yorichi, pada akhirnya wanita itu menyetujuinya. Dan Yorichi pun mengetahui namanya kalau wanita dengan tatapan yang terlihat sedih tersebut bernama Tamayo. Dan Tanjiro yang mendengarnya merasa terkejut kalau Tamayo yang diceritakan Yorichi adalah Tamayo yang sama yang dia kenal. Kemudian setelah semua kejadian itu, saat teman-teman pendekar pedang lainnya datang kepada Yorichi, mereka pun memberi informasi bahwa kakaknya telah menjadi iblis. Dan saat Yorichi mendengar berita tersebut, dia hanya bisa terdiam. Lalu di tempat markas pendekar pemburu iblis, para pendekar pedang lainnya pun marah kepada Yorichi. Dan di sini Yorichi menjelaskan kalau dirinya telah gagal membunuh Muzan dan membiarkan Tamayo kabur, serta kakaknya berubah menjadi iblis. Dan karena semua hal itu, akhirnya Yorichi pun diusir dari pasukan pemburu iblis. Bahkan beberapa orang menyuruhnya untuk membunuh dirinya sendiri. Akan tetapi Yorichi berkata bahwa Oyakata Sama yang baru saja menjadi pemimpin para pemburu iblis yang di usianya ke-6 tahun, dia tak mengizinkan Yorichi untuk membunuh dirinya. Dan pada saat itu Yorichi merasa kalau dirinya bersalah karena telah merepotkan seorang anak yang baru saja kehilangan ayahnya. Lalu Tanjiro dan leluhurnya mendengarnya. Di sini leluhurnya mengatakan kalau semua itu bukan salahnya. Tapi masih di depan teras saat Yorichi menceritakan, dia pun mengatakan lagi, dia merasa mengira kalau dirinya terlahir di dunia ini dengan kekuatan istimewa agar bisa mengalahkan Muzan. Akan tetapi, ternyata Yorichi merasa kalau dirinya masih memiliki kekurangan yang pada akhirnya dirinya juga gagal. Dan karena kegagalannya itu, Yorichi merasa kalau akan ada banyak orang yang akan kehilangan nyawanya nanti. Dan semua itu membuatnya menderita. Lalu, Tanjiro yang berada di dalam diri leluhurnya pun dirinya tidak bisa berkata apa-apa saat mendengarnya. Dan sambil mengeluarkan air mata, Tanjiro juga mengatakan bahwa banyak hal yang terjadi pada Yorichi. Bahkan hingga dirinya tidak tahu harus berkata apa. Dan juga Tanjiro sempat mengira kalau leluhurnya akan mengatakan sesuatu pada saat ini. Tapi saat merasakannya, Tanjiro yakin kalau keheningan ini akan terus berlangsung. Kemudian saat anak leluhur Tanjiro menghampiri Yorichi dan menarik bajunya, di sini Tanjiro merasa kalau dirinya ingin melakukan sesuatu saat Yorichi datang dengan hati yang sedang terluka.
Dan saat Sumire meminta gendong kepada Yorichi, Sumiyoshi pun menawarkan Yorichi untuk menggendong anaknya agar dirinya terhibur, karena anaknya sangat senang jika digendong. Dan saat Sumire digendong dan diangkat oleh Yorichi, dia pun tertawa. Dan saat Yorichi melihatnya, dia pun langsung terdiam dan kemudian mengeluarkan air mata. Dan saat istri Sumiyoshi datang, dia pun melihat Yorichi yang memeluk anaknya di bawah sinar matahari dan membuatnya bertanya-tanya. Lalu, di sini Yorichi yang memeluk Sumire, dia pun terus mengeluarkan air matanya. Dan kemudian Suyako, istrinya Sumiyoshi pun menghampiri Yorichi dan berusaha menenangkan dan menghiburnya. Di sisi lain, Sumiyoshi dan Tanjiro yang melihat hal tersebut pun juga meneteskan air matanya dengan tatapan sedih. Dan sambil melihat hal tersebut, Tanjiro mengatakan kalau dirinya tahu bahwa dirinya sebenarnya sedang berada di tengah pertempuran dan Yorichi telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Akan tetapi, sambil mengusap air matanya, Tanjiro merasa kalau dirinya hanya bisa berharap agar hati Yorichi bisa menemukan kedamaian walaupun sekecil apapun. Dan berikut adalah pembahasan chapter 187 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan Yorichi melawan Muzan dan masa lalu Yorichi part 2 dengan kejadian-kejadian kelam yang dilaluinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.